5 kebudayaan orang Inggris yang harus ditiru. Emang ada? Topi. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dea di channel Badai Desideria. Kali ini aku akan membahas kebudayaan Inggris atau kebudayaan Barat yang aku nilai bagus karena aku udah September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan di sini, jadi aku bisa ngeliat kalau kebudayaan luar negeri itu nggak semuanya jelek. Aku udah menemukan 5 kebudayaan yang harus kita tiru di Indonesia, karena aku masih ngeliat di Indonesia 5 ini kurang. Sebelumnya aku mau ngucapin hi dan welcome buat kalian yang pertama kali ngeliat aku bakal share video tiap hari, Rabu, Jumat, dan Minggu tuh tentang talk di makeup talk, tentang beauty talk, review, unboxing, vlog, dan lain-lainnya. Dan saat ini aku lagi belajar di Inggris, jadi kalian bisa request apa yang kalian mau tahu tentang sekolah di Inggris. Dan ya masih banyak lagi. Aku mau ngajak kalian untuk gabung sama aku dengan cara subscribe, klik tombol subscribe, follow juga sosial media Instagram, Snapchat, ASFM, Facebook, like itu Facebook page-nya ya, karena aku bakal share tentang video-video aku atau tentang ya just follow it. Dan paling penting follow Instagram aku karena aku sering banget live streaming di sana tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Ya, without further ado, let's get started. Firstly, English people likely to queuing. Dibacanya queue. Apa itu queue? Mengantri. Ya, ngantri. Why is it really hard to Indonesian people to queue? I know right? Kayak kita ngantri di bis. Mereka walaupun seramai apapun, ngantri satu line sampai panjang seapapun, tapi ngantri satu line mau bayar kasir. Pokoknya mereka selalu ngantri. Aku pernah diceritain waktu aku orientasi di sini, ada satu kejadian, ada anak kecil dan bapaknya udah di depan nih. Anak kecilnya nyelonong ke depan. Bapaknya bilang, "Hey kid, the queue is over here." Antriannya di sini. Terus anak kecilnya nggak dengerin, and dia masih sabar terus ngomong lagi, "Kid, please queue here, from there, we are in queue." And then anak kecil itu nggak dengerin. Nggak anak kecil juga sih, pokoknya remaja gitu, pokoknya masih muda lah ya. Dia nggak mau dengerin, dan ketiga kalinya dia bener-bener nyeret, terus bam, dilempar itu orang, terus bilang please queue, terus pokoknya sampai diinin polisi deh, karena ya mereka budaya kayak gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngantri, kalian bakal hukumannya lebih ke sosial, kayak gitu-gitu. Apaan sih nih orang nggak ngantri, kayak gitu-gitu. Secondly, they likely to say thank you and sorry. Gampang kan? Tapi itu bener-bener kayak bikin kalian terlihat lebih ramah. Aku pengen deh orang Indo sering ngomong thank you dan sorry. Kayak misalnya kita habis turun dari bus, kita bilang thank you ke orang yang nyetirin dengan membuat kita sampai tujuan dengan selamat. Dan ya, sorry. Misalnya kalian kayak nubruk dikit aja pasti bilang sorry. Kalau misalnya enggak ya tetap aja. Mereka emang kayak hukumannya lebih ke sosial, kayak gitu. Di sini ngucapin thank you juga banyak banget. Thank you ya normal, but they call cheers as thank you too. Thank you atau enggak dadah kayak bye. Lucu ya dengan British accent. Cheers. Asah. Yang ketiga, mereka suka banget nanyain kabar. Gimana ya? Menurut aku itu sesuatu yang bagus. Dengan menanya kabar itu menunjukkan perhatian kayak gitu kan. Pokoknya apa kabar itu jarang banget buat orang Indo untuk tanya, kayak misalnya apa kabar kayak kalau ketemu. Nah, kalau di sini tuh hampir tiap ketemu how are you, itu yang normal. Tapi mereka sering banget ngomongnya you're alright, kayak kamu nggak apa-apa. Akunya nggak biasa kayak gitu. Pertama, is there something wrong in my something wrong with my look? Ya, aku habis itu udah kebiasa, tapi aku jadi kebawa kayak gimana kabar, kayak how are you, and like how was your weekend, kayak gitu. Pokoknya mereka sering banget nanya kayak gitu. Mereka juga suka ngomong positive response, kayak lovely, great, amazing, cool. Pokoknya cool juga bisa dibilang okay, like cool. Misalnya kita mengungkapkan pendapat, mereka meresponnya dengan kayak gitu, positif. Oh, that's amazing, cool, lovely. Apa diulang-ulang terus? Pokoknya kayak gitu. Kelima adalah mereka jujur. Waktu itu aku ketinggalan backpack aku di bus, dan ya aku bisa balik lagi gitu. Jadi aku ke tempat kuliahan yang sebelah itu biasanya buat
kalau misalnya ada yang ketinggalan ditaruh di situ semua. Nah aku kesana tetap utuh semua, nggak ada yang hilang sama sekali. Dan walaupun kayak misalnya dompet jatuh, aku pernah tapi aku sadar, jadi aku langsung nengok, dia langsung balikin. Kalau di Indo, please, kalian kalau misalnya bukan punya kalian, antara kalian tinggalin aja di situ atau kasih balikin ke orang kalau kalian tahu. Please do that, please be honest, oke? Ya, itu dia 5 kebudayaan Inggris yang patut ditiru. Buat kalian yang tahu budaya luar negeri lainnya, yang misalnya dari luar negeri selain Inggris, atau budaya Inggris yang lainnya yang aku belum sebut, please komen di bawah, kita sambil sharing bareng-bareng. Atau budaya Inggris kalian yang kalian gak sangka, komen di bawah. Atau budaya favorit kalian di Inggris. Pokoknya apapun pikiran kalian tentang video ini, komen aja di bawah. Thank you for watching, dan subscribe, like, comment, dan ya, like. See you guys in the other video and the next video. Bye, see you, love you.